Halo semuanya, saya Azam David Saifullah. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan LMS atau Learning Management System di pendidikan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita perhatikan terkait dengan apa saja LMS yang tersedia dan kemudian pada bentuk apa saja kita akan menerapkannya. Sambil saya memasukkan, menampilkan PPT saya, eh, kita sambil bisa berdiskusi terkait dengan learning management system. Baik. Terkait dengan learning management system atau LMS, mungkin nanti akan kita sering gunakan kata-kata LMS di sini. Eh, nggak usah bingung lagi, LMS adalah Learning Management System. Tapi kita akan kenal lebih dalam apa sih sebenarnya Learning Management System itu. Learning Management System itu adalah sebuah platform digital di mana digunakan, da- dapat digunakan untuk melakukan banyak hal. Yang pertama adalah untuk merencanakan, kemudian menyampaikan, bahkan untuk melakukan evaluasi atau melakukan assessment. Untuk merencanakan, LMS ini bisa digunakan untuk merencanakan perkuliahan. Jadi, kalau misalnya kita biasa menuliskan rencana perkuliahan dalam bentuk RPKPS, kita bisa pula menampilkan RPKPS tersebut dalam Learning Management System. Kemudian, di dalam Learning Management System, kita juga bisa menyampaikan. Menyampaikan apa? Perkuliahan per topik, pertemuan, bahkan untuk memberikan penugasan. Tidak hanya penugasan, penugasan pun juga bervariasi, bisa dalam bentuk kuis, kemudian essay maupun bentuk lainnya, tapi juga dalam melakukan assessment atau ujian. Tadi sudah saya sampaikan dalam bentuk kuis salah satunya. Bentuk lainnya adalah dalam ujian essay maupun ujian multi choice. Nanti kita akan kenal juga penggunaan LMS di UGM seperti apa, spesifik di keperawatan terkait dengan common feature yang biasanya ada di hampir semua LMS. Jadi, dengan kata-kata hampir semua LMS berarti eh, jenisnya nggak hanya satu ya. Kalau yang mungkin kita akan kenal kebanyakan adalah bentuk Moodle, Blackboard, Google Classroom, ataupun Canvas. Canvas ya, bukan Canva. Kalau Canva teman-teman mungkin kenal sebagai tempat editing PPT maupun flyers ataupun brochures gitu. Tapi kalau Canvas ini adalah sebuah learning management system. Yang paling banyak digunakan yang mana? Yang paling banyak digunakan adalah Moodle sebenarnya. Di Moodle kita pakai di beberapa sistem. Yang pertama adalah dipakai di Elok dan juga Gamel. Kedua LMS yang kita pakai di FKKM KUGM eh, ada Elisa dan juga Gamel. Elisa bukan berbasis Moodle, tapi Gamel berbasis Moodle. Uniknya adalah model ini sebenarnya dikembangkan oleh Google dan mereka bekerja sama dengan banyak universitas untuk mengembangkan learning management system yang spesifik di tiap universitas. Sebenarnya berlanggan, namun karena biasanya ada kerjasama dengan beberapa universitas, maka biasanya ada university pricing di situ. Jadi kalau misalnya universitas teman-teman nantinya akan bekerja sama untuk membuat LMS masing-masing di institusi masing-masing bisa menggunakan Moodle di sini. Enaknya apa? Enaknya adalah kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan Moodle sebelumnya, sebagai contoh, saya saat di NCKU sebagai teaching assistant di sana, saya sudah menggunakan Moodle dalam versi mereka yang sudah dikustomisasi tentunya. Kalau misalnya saya mau memindahkan ke Elok ataupun ke Gamel, sangat dimungkinkan sekali. Jadi core saya yang sudah ada di sana bisa saya pindahkan ke sini dengan mendownload terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke Elok ataupun ke Gamel begitu. Namun eh, itu terkait dengan semudah itu. Namun terkait dengan etik dan lain sebagainya akan berbeda sendiri lagi. Nah, di Elok ataupun di Gamel, kita bisa ngapain aja? Tentunya bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, kita bisa masukkan konten-konten terkait dengan perkuliahan.
tidak hanya tidak hanya PPT, namun juga bisa memasukkan artikel ilmiah, kemudian rekaman suara, rekaman video, bahkan link dari YouTube misalnya atau video-video lainnya. Kemudian kita juga bisa membuat setting assignment atau penugasan bagi mahasiswa, termasuk untuk tempat uploadnya juga. Sehingga kita ketika melakukan grading ataupun penilaian atau scoring apapun namanya, kita bisa lakukan juga di Moodle ataupun di Learning Management System tersebut. Termasuk untuk communication tools atau alat komunikasi di mana beberapa hal, contoh misalnya dalam bentuk comments begitu, kita bisa berkomunikasi dengan peserta ajar di situ. Kalau menilik keuntungan secara general dari LMS sangat banyak sekali. Di PPT sudah saya sampaikan di situ. Ada beberapa hal yang mungkin saya akan garis bawahi. Yang pertama adalah untuk memberikan learning experience yang baru, yaitu adalah secara lebih interaktif. Kenapa? Karena biasanya kita hanya bertemu di tatap muka di kelas ataupun via Zoom. Namun dalam LMS mereka bisa punya pengalaman belajar yang baru. Selain mereka lihat video, mereka bisa mendengarkan podcast, mereka bisa juga download materi-materi yang sudah ada, pun mereka bisa mungkin ketika diberikan kuis begitu ya, mereka akan jadi lebih interaktif atau misalnya kegiatan bersama dengan teman-teman lainnya. Selain itu adalah personalized learning. Ketika kita bicara perkuliahan atau pembelajaran secara sinkronis maupun asinkronis, maka kita bisa perhatikan dua hal tersebut. Ketika pembelajarannya bentuk sinkronis, maka bertemu tatap muka langsung, baik tidak langsung, eh, kita bisa melakukan pembelajaran dalam satu kali waktu. Namun kadang-kadang kita ada keterbatasan, misalnya, oh hari ini saya lagi sibuk nih, tugas lagi banyak begitu ya. Nah, beberapa penugasan ataupun pembelajaran yang bisa disampaikan secara asinkronis maka dapat difasilitasi dengan LMS. Inilah di mana personalized learning sangat terasa sekali pada pembelajaran-pembelajaran atau topik-topik yang bisa disampaikan secara asinkronis. Kemudian terkait dengan multimedia integration tentunya lebih menyenangkan sekali ya, karena semua media yang mungkin akan kita pakai dalam satu kali pertemuan sudah bisa kita sampaikan dalam satu kali waktu atau sudah tersetting di LMS tersebut tanpa harus mencari lagi linknya ataupun mungkin mengupdate di PPT atau mungkin ketika transfer ada error dan lain sebagainya, semuanya sudah ada di situ. Terakhir adalah time management, di mana kita bisa setting waktu untuk pertemuan jauh lebih awal begitu. Karena kadang-kadang di satu waktu mungkin, aduh ternyata saya nggak bisa ngisi nih. Saya bisa kasih materinya kemana ya gitu ya. Nah, semuanya bisa disetting dari awal. Kalau memang memungkinkan untuk pertemuan secara langsung, maka settingnya atau kita bisa pakai plan A misalnya dengan mereka hanya mendapatkan PPT saja atau artikel ilmiah sebagai bahan bacaan. Namun ketika tidak memungkinkan untuk pertemuan secara langsung, mereka bisa masuk ke beberapa video untuk menyaksikan. Setelah itu mereka bisa mengganti penugasan yang harusnya di kelas dengan kuis misalnya. Hal ini bisa dilakukan karena semuanya tentunya bisa dilakukan di LMS tersebut. Apapun LMS yang digunakan sebenarnya, apakah menggunakan Google Classroom, kemudian Blackboard ataupun Moodle maupun Canvas, semuanya bisa dilakukan di situ. Lalu ketika mau memilih, kita harus pilih yang mana, maka ada pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk pemilihan LMS tersebut. Namun kita akan bahas sedikit demi sedikit terkait dengan benefits-nya dulu, baru setelah itu kita akan bahas tentang kapan kita memilih yang mana, gitu ya, kapan kita memilih LMS yang A atau bagaimana eh, pertimbangannya untuk memilih suatu LMS di tempat kita. Di sini saya akan sampaikan beberapa contoh yang mungkin saya sering pakai, yaitu adalah Moodle di beberapa LMS yang saya gunakan sampai saat ini. Banyak yang menggunakan Moodle. Saat di Taiwan, banyak yang menggunakan Moodle. Banyak universitas maksud saya menggunakan Moodle. Di Indonesia juga banyak.
yang saya tahu dan pernah saya gunakan ada di Undip dan juga UGM banyak mengadopsi dari Moodle. Kemudian kalau di UK banyak menggunakan Canvas. Sebenarnya bahkan di beberapa universitas mereka menggunakan gabungan karena mungkin program studinya banyak sehingga apa ya satu satu LMS akan lebih cocok untuk program tertentu begitu sehingga sebagai contoh kalau kita di FKKM KUGM spesifik di keperawatan kita waktu itu sempat menggunakan Elisa hanya untuk awalnya sebagai LMS tapi pada akhirnya kita gunakan sebagai LMS yang khusus untuk ujian. Sedangkan untuk yang penyimpanan atau centralized course materials itu ada di Gamel. Atau karena Elok sudah ada, kita move juga dari Gamel ada yang move ke Elok seperti itu. eh, Apapun namanya, Elok ataupun Gamel ataupun NSQ Moodle misalnya, basisnya adalah sama Moodle begitu. Nah, di Moodle ini mereka bisa mendapatkan akses dari course materials kita kapanpun mereka mau gitu ya. Mau pagi, siang, sore, malam, 24/7 availability-nya ada di situ. Dan sebenarnya eh, minimal untuk maintenance update-nya juga nggak terlalu pendek-pendek jangkanya sehingga eh, kalau misalnya kita lihat atau kita bandingkan dengan update software kita mungkin akan lebih cepat update software handphone kita begitu ya sehingga mungkin untuk universitas yang memiliki staff yang terbatas mereka bisa mempertimbangkan Moodle untuk LMS-nya. Kemudian terkait dengan interactive learning environment, tentunya seperti tadi sudah saya sampaikan, ada yang bisa kita sampaikan ke mahasiswa, eh, baik itu nanti komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan kita sebagai pengajar. Beberapa yang mungkin bisa kita lakukan adalah kuis dan juga assessment. Kuis sebagai kuis ataupun kuis sebagai ujian nanti atau sebagai bentuk evaluasi. Yang saya maksud adalah assessment yang kita lakukan bisa jadi assessment sebuah proses pembelajaran satu topik per topik begitu ya, atau juga evaluasi sumatif di mana kita lakukan di akhir semester atau akhir blok, tergantung dengan em, metode apa namanya sistem pembelajaran yang dipakai, apakah pakai modular atau pakai semester. Kemudian kita juga bisa setting diskusi forum di situ sehingga kita bisa lakukan diskusi baik itu ke kita maupun ke sesama mahasiswa. Dan intinya apa pada discussion forum ini? Intinya adalah kita mengutamakan feedback di situ. Feedback yang diberikan baik dari kita maupun ke sesama peserta ajar itu yang kita harapkan memeriahkan discussion forum tersebut sehingga ada interaksi di antara sesama kelas walaupun mereka tidak bertemu secara langsung. Mereka bisa bertanya, bisa memberikan jawaban atau mendiskusikan topik yang similar atau serupa dengan yang dibahas pada saat itu. Terkait dengan kolaborasi, kita juga bisa dapatkan kolaborasi yang lebih dengan memanfaatkan LMS atau Learning Management System. Beberapa contohnya adalah kita bisa mengumumkan informasi yang terkini atau misalnya minggu depan akan ada kegiatan A, B, C, D bisa diumumkan di situ sehingga mahasiswa pun juga akan secara intuitif akan terus membuka LMS untuk mendapatkan update-update dari tiap perkuliahan yang mereka ikuti. Terkait dengan group projects, kita bisa setting Moodles untuk membuat kolaborasi antara sesama students, baik itu untuk melakukan project maupun share files di situ. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kita juga bisa set online discussion, baik itu dalam bentuk discussion forums maupun di dalam project tersebut. Jadi dalam project hanya kelompok-kelompok kecil nantinya. Kemudian terkait dengan messaging system, sebenarnya messaging system ini eh, sudah terbuilt-in dari awal. Kemudian kita bisa melakukan message secara personal, baik itu student ke mahasiswa, student ke student maupun dosen ke student, termasuk juga student ke dosen. Bahkan kita juga bisa setting di LMS, misal kita punya teaching assistant
Atau kita memiliki dosen lain sebagai tim, kita bisa add di LMS kita pada course tertentu untuk menjadi untuk mendapatkan role tersebut, role apakah sebagai teaching assistant ataukah role sebagai dosen juga. Kemudian terkait dengan assessment sama feedback, tadi sempat kita bahas di awal, di mana ada exam atau ada ujian, baik itu bentuk essay maupun bentuk multiple choices, kita bisa setting ada di LMS tersebut. Em, Contohnya Elok pada saat awal-awal pengembangan hanya digunakan untuk course material saja, tapi atau content material saja. Tapi sekarang sudah digunakan pula untuk melakukan assessment. Di awal kenapa belum sampai ke sana? Karena proses input soal dan juga impor soal itu agak lama di Elok dan kemudian memang butuh step by step sendiri. Namun karena perkembangan kita mulai banyak menggunakan Elok, kita jadi mulai terbiasa dengan eh, cara-cara untuk input dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kita mulai terbiasa untuk menggunakan sistem itu dengan lebih apa ya, tidak hanya superficial tapi lebih dalam begitu. Di dalam melakukan examination di ELOC ataupun di Moodle, kita bisa mendapatkan feedback juga. Sebenarnya feedback dari exam itu macam-macam yang tentunya mungkin kita perlu dapatkan atau yang kita mungkin sudah ekspektasi adalah nilai dari mahasiswa. Jadi nilai mahasiswa sudah akan terrecord di situ, kemudian juga rating kalau kita mau memberikan rating, bahkan kalau kita mau memberikan advice ataupun responses, apapun itu kita bisa memberikannya lewat LMS. Baik itu nanti untuk keseluruhan nilai ataupun nanti per soal. Jadi bisa disetting per soal maupun bisa disetting ke keseluruhan hasil nilai. Terkait dengan survei, kita juga bisa lakukan di LMS untuk membuat survei tertentu yang modelnya bisa dalam bentuk langsung ada di situ surveinya atau bentuk hanya link untuk Google Form ataupun form lainnya di luar LMS gitu. Satu lagi adalah nilai tersebut sudah kita bisa download dalam bentuk misalnya yang paling mudah adalah dalam bentuk spreadsheet sehingga kita bisa melakukan kalkulasi nilai atau mungkin pengumpulan nilai dengan lebih mudah. Terkait dengan rubrik dan juga kriterianya, ini lebih spesifik pada pelaksanaan grading ya. Jadi kita bisa melakukan grading juga. Biasanya kita lakukan grading itu kalau misalnya penilaiannya agak rumit gitu ya, sehingga perlu ada rubrik dan juga kriteria. Nah, dan ini juga bisa dilakukan untuk menyamakan atau sebagai proses interreliability test untuk suatu penilaian begitu sehingga diharapkan semua siapapun yang menilai akan punya pandangan atau cara penilaian yang objektif sama seperti di panduan. Nah, makanya ada rubrik dan juga kriteria di situ. Walaupun sebenarnya ada juga yang kita bisa lakukan secara otomatis di LMS terkait dengan multiple choice maupun tapi kalau untuk tulisan yaitu misalnya IC belum ada memang untuk automatic gradingnya. Jadi yang automated grading hanya yang multiple choice misalnya atau eh, atau pilihan benar salah misalnya seperti itu masih bisa kita setting untuk gradingnya di LMS. Tapi kalau misalnya berupa kalimat sepertinya tetap harus diperiksa atau dievaluasi secara mandiri eh, oleh para dosennya gitu. Ini yang tadi saya sempat singgung di awal, ada personalized learning, di mana ketika kita memulai suatu pembelajaran atau kita mulai suatu perkuliahan, sebenarnya kita tidak dalam situasi atau level yang sama. Bisa jadi saya levelnya lebih rendah daripada teman saya untuk belajar topik A gitu, atau topik LMS katakanlah. Saya nggak banyak tahu tentang LMS gitu, tapi teman saya lebih banyak tahu. Sehingga capaiannya pun juga akan berbeda-beda. Mungkin bagi saya yang belum tahu LMS itu apa, mengetahui LMS itu seperti apa dan contohnya apa mungkin cukup untuk saya.
Tapi bagi teman-teman yang mungkin jauh lebih advance dari saya, misalnya mereka sudah pernah menggunakan LMS sebelumnya, terus kemudian mungkin bahkan jadi teaching assistant untuk mengurusi LMS, maka mereka akan move forward. Jadi mereka mungkin akan lebih mengeksplor lagi LMS-nya itu kekurangannya apa misalnya, atau bisa digunakan potensial untuk klien yang seperti apa. Jadi pencapaiannya pun bisa jadi beda-beda antara satu orang dengan orang lain, dan itu totally oke. Bukan ketika perkuliahan nggak bisa dipaksakan semuanya harus setara di sini begitu ya, sehingga mereka bisa jalan. eh, Maksud saya setara di sini adalah satu minggu ini sudah semuanya harus di topik keempat misalnya. Di dalam perkuliahan online kita nggak bisa memaksa hal tersebut karena ada yang namanya personalized learning, di mana teman-teman dapat atau diperkenankan untuk belajar sesuai dengan pace-nya masing-masing. Nah, itulah kenapa kami menyampaikan adanya progress tracking di situ. Jadi progress tracking itu untuk mengetahui mereka sebenarnya sudah belajar seberapa banyak dari totalnya, sehingga mereka bisa memastikan bahwa di akhir periode belajar mereka sudah mencapai di garis finish. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan that's totally fine. Terkait dengan flexibility sama accessibility, sebenarnya beberapa LMS harusnya bisa diakses nggak cuma di em, laptop saja atau di personal computer, tapi juga bisa diakses di tablet maupun di handphone, sehingga seseorang bisa update informasi tadi di mana saja, gitu. Termasuk untuk belajar, dan belajar ini bisa kapan aja dan di mana saja. Ini adalah bentuk natural dari asynchronous learning di LMS. Sebagai contoh, saya pernah mengikuti salah satu perkuliahan online dari University of Tasmania terkait dengan dementia care. Di situ saya mungkin hanya menghabiskan waktu sekitar kurang dari 3 hari untuk menyelesaikannya. Namun pada beberapa orang bisa jadi mereka sangat enjoy dengan materinya, kemudian mereka baca satu persatu perlahan-lahan sambil mengikuti apa namanya pace dari pembelajaran. Saya mungkin bisa menyelesaikan dalam 2 atau 3 hari, tapi ada juga yang mereka memang enjoy dengan membaca pelan-pelan begitu ya, atau benar-benar mengikuti proses pembelajaran itu dengan santai sehingga mereka menyelesaikan perkuliahan jauh lebih lama dari saya begitu. Ada baik dan juga buruknya tentunya. Kalau misalnya terlalu lama, takutnya nanti sudah expired. Dalam artian eh, pada setting MOOC yang sudah dibuka secara umum biasanya akan ada rentang waktu untuk mempelajari semuanya begitu. Kalau rentang waktunya sudah lewat, maka kita tidak punya akses lagi. Nah, maaf, terkait dengan tadi tadi sampai mana ya? Hmm, ya, bisa dulu. Ya udah, nanti kalau ingat saya akan kembali lagi ke situ. Balik ke multimedia integration. Kalau terkait dengan multimedia integration, maka kita akan bisa lihat tadi benefit yang pertama ya, sebagai eh, tempat untuk menaruh konten atau content materials di situ. Yang salah satunya adalah video maupun audio, dan sebenarnya nggak hanya itu, misalnya ada animasi ataupun ada plugin ataupun ada software yang mereka bisa eh, gunakan, atau mungkin gamified activities. Nah, itu bisa ditaruh semuanya ada di eh, LMS, sehingga mereka bisa lebih mengakses banyak multimedia di situ sebagai bahan belajar mereka. Terkait dengan analitik dan reporting, sepertinya tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan assessment. Jadi, baik itu proses maupun sumatif begitu ya. Untuk evaluasi proses, kita bisa gunakan kuis-kuis mini, sedangkan untuk evaluasi sumatif, kita bisa gunakan kuis dalam bentuk seperti soal multiple choice seperti itu ya. Sehingga proses penilaiannya jauh lebih menyeluruh begitu.
terkait dengan performance data, bila semua anggota tim dari pembelajaran atau suatu mata kuliah berada di Elok juga dan mereka juga melakukan penilaian juga di Elok, maka kita bisa melakukan tracing untuk kegiatan-kegiatan mereka. Apakah mereka rajin untuk apa namanya update penelitiannya mereka ataupun update untuk hasil analisis misalnya. Nah, itu bisa di-track atau bisa di-trace kalau misalnya mereka hidup dalam satu atap. Misalnya satu barn dibagi jadi beberapa section, terus kemudian mereka bisa melakukan kegiatannya masing-masing. Time management juga merupakan bagian yang penting. Tadi sudah saya sampaikan di awal banget gitu ya. Saya mau encourage lagi bahwa terkait dengan calendars dan juga deadline ini tidak semena-mena teman-teman langsung punya gitu ya. Jadi tetap harus di-set kita sendiri secara manual sehingga tidak menutupi untuk kita bisa akses data itu kapan saja. Mungkin perhatian untuk ke depan, jadi karena kita udah melihat polanya, nanti untuk penulisan buku dan sebagainya untuk tim, tolong perhatikan ini. Jadi jangan sampai nanti kena gambar dan lain sebagainya gitu, sehingga mudah terbaca oleh siapapun. Ini terkait dengan presentasi saja. Terkait dengan support dari diverse learning, sebenarnya kita juga masih berusaha karena input dari universitas sendiri nggak memungkinkan untuk semua yang mengalami disabel bisa mendapatkan studi di sini, begitu ya. Namun di lain sisi adalah mereka juga punya kontribusi yang luar biasa, begitu. Terkait dengan diverse learning ini sebenarnya juga tidak hanya memfasilitasi banyak orang yang berbeda-beda, tapi juga memberikan pengalaman yang berbeda bagi satu orang. Misalnya, eh, kita dilatih untuk berbicara dengan banyak bahasa, gitu ya. Nah, di situ juga bisa dibuat permainan seperti itu sehingga nanti di belakang gambar ada pertanyaan, gitu. Sehingga apa ya lebih interaktif juga untuk proses pembelajarannya. Oh ini terkait dengan teacher collaboration sudah saya jelaskan, tapi untuk customization atau customizable mereka tetap membutuhkan untuk apa namanya open source ya, yang bisa digunakan jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan yang sudah ada di sini. Misalnya contohnya udah ada Elok, udah ada Gamel atau Elisa, mereka akan lebih susah untuk membuat customisasi di situ. Karena apa? Karena semuanya udah fix ada di situ. Gitu. Mungkin itu yang dari saya sampaikan terkait dengan penggunaan learning management system dalam pendidikan keperawatan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa di chat ataupun kita akan bisa masukkan sebagai bahan diskusi untuk pertemuan mendatang. Begitu, terima kasih. Selamat sore.